Bab ke-34. Hari-hari berikutnya terasa damai bagi Darius. Helen masih menolak untuk mengangkat panggilan teleponnya atau membalas pesannya, membuat Darius bingung harus berbuat apa. Karena masalah dengan Luke telah diselesaikan, dia kemudian fokus pada studinya. Ujian semester kedua semakin dekat dan dia harus lulus dengan mudah. Setelah 2 minggu belajar dan persiapan yang intens, ujian semester pun berakhir. Seperti yang diharapkan, Darius adalah siswa terbaik dalam ujian ketika hasilnya keluar. Darius memberikan tanggapan apatis terhadap hal itu. Dia selalu menjadi siswa terbaik dalam semua ujian yang dia ikuti sejak dia diterima di Universitas Kingston, jadi kali ini tidak ada bedanya baginya. Kini, setelah ujian selesai, para siswa diberi waktu istirahat selama 2 bulan, sebelum melanjutkan sekolah pada semester berikutnya. Artinya, ketika sekolah dilanjutkan untuk sesi berikutnya, Darius akan berada di tahun terakhir studinya. Seluruh siswa sibuk dengan kegembiraan setelah melihat hasilnya. Mayoritas mahasiswa jurusan manajemen bisnis Darius lulus ujian dengan mudah, sehingga menjelaskan kegembiraan mereka. Mereka semakin bahagia dengan istirahat 2 bulan yang diberikan universitas kepada mereka. Mereka mulai berdiskusi satu sama lain tentang rencana setelah lulus. Mereka menyebut beberapa restoran mewah, villa hiburan, dan tempat wisata. Darius mendengarkan percakapan mereka saat mereka berdiskusi. Diskusi mereka membuatnya teringat bahwa dia tidak punya rencana apapun saat ini. Saat dia memikirkan apa yang akan dia lakukan selama istirahat 2 bulan, teleponnya berdering. Dia memeriksa ID penelpon dan melihat bahwa itu adalah Erin, asisten pribadinya. Dia dengan cepat menjawab panggilan telepon dan menempelkan teleponnya ke telinganya. "Halo, Tuan Reed," Erin berkata dengan profesional. "Ya, Erin, ada apa?" Darius bertanya. "Tuan Reed, mengenai akuisisi West Atlantic Intel, ada beberapa dokumen yang harus Anda tanda tangani secara pribadi sebelum kami melanjutkan," jawab Erin. "Baiklah, aku akan segera berangkat," jawab Darius sebelum memutuskan panggilan telepon. Dia berjalan cepat ke tempat Bugatti-nya diparkir, karena dia belum mengambil Lamborghini-nya dari bengkel perawatan. Dia masuk ke dalam Bugatti-nya dan pergi dari tempat parkir, menimbulkan ekspresi kagum dan iri dari beberapa penonton yang hadir. Dia menyalakan GPS bawaan mobilnya. Sistem dan memasukkan lokasi perusahaan barunya, mengikutinya dengan cermat. Perjalanan itu tanpa insiden. Sesampainya di bekas gedung markas grup Rihal, ia memarkir mobilnya dengan rapi di tempat parkir. Dia keluar dari mobilnya dan melihat sekeliling markas. Tempat itu sangat sepi. Tidak ada satu jiwa pun yang hadir di luar gedung. Dia menggelengkan kepalanya ringan sebelum memasuki gedung. Bagian dalam bangunan sama dengan bagian luarnya. Itu kosong dan tidak bernyawa. Darius agak skeptis terhadap kematian perusahaan tersebut, namun dengan cepat berpikir sebaliknya. Lagi pula, sejak grup Perihal sudah tidak ada lagi, dan dia belum menyelesaikan prosedur pendaftaran perusahaan secara resmi. Akan aneh jika dia bisa melihat para pekerja bergerak di sekitar gedung. Dia berjalan cepat ke ruang konferensi dan memasuki ruangan. 3 orang bersama asistennya sudah menunggu kedatangannya di ruang konferensi. Karena itu, saat dia memasuki ruang konferensi, mereka semua berdiri dan membungkuk, mengakui kehadirannya. "Selamat datang, Tuan Reed. Kami bersyukur diberkati dengan kehadiran Anda." Pemimpin ketiga orang asing itu menyapa. Mereka tahu bahwa pemuda yang dimaksud pasti memiliki latar belakang yang sangat mengesankan jika mampu membayar 20 miliar dolar sekaligus untuk membeli grup konglomerat. Oleh karena itu, mereka berharap mendapatkan hasil yang menguntungkan kesan padanya. Darius melambai ringan kepada mereka, menanggapi salam mereka, sebelum duduk di ujung meja. Erin berjalan menuju tempatnya duduk dan menyerahkan beberapa dokumen kepada Darius. Darius membacanya dan melihat ada beberapa dokumen mengenai pendaftaran resmi perusahaannya atas namanya.
Dia membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk akhirnya menyelesaikan proses penandatanganan dan pendaftaran formal. Setelah selesai, perusahaan West Atlantic Intel akhirnya terdaftar sebagai perusahaan lokal dan internasional. Darius merasakan pencapaian yang luar biasa pada saat itu. Baru beberapa bulan yang lalu dia mengetahui identitasnya sebagai pewaris kaya raya. Namun kini dia adalah pendiri perusahaannya sendiri. Sungguh suatu prestasi yang sangat mengesankan, karena Darius masih seorang mahasiswa. Dia berterima kasih kepada Erin dengan murah hati atas wawasannya dan bantuan yang dia tawarkan. "Bukan apa-apa, Tuan Reed. Aku hanya melakukan tugasku." Dia meremehkan rasa terima kasihnya dengan rendah hati, tapi ada sinar kasih sayang dan kekaguman di matanya. Darius hendak menanggapi jawaban malu-malunya ketika teleponnya berdering. Dia tidak melirik ID penelepon sebelum mengangkat panggilan telepon. "Darius," kata penelpon setelah panggilan tersambung. Darius tahu siapa penelponnya saat dia mendengar suaranya. Itu tidak lain adalah kakeknya. "Kakek!" Darius menjawab dengan suara terkejut. Dia tidak tahu kenapa kakeknya tiba-tiba menelponnya. "Aku mendengar tentang kamu mengakuisisi grup Rihal," kata kakek Darius. Darius sedikit terkejut mendengar pernyataan kakeknya. Belum lama ini dia membeli grup tersebut, dan transaksinya sangat sederhana. Namun kabar tersebut sudah sampai ke kakeknya. Memang agak menakutkan. "Ya, aku merasa sangat disayangkan membiarkan perusahaan itu mati. Jadi aku membelinya dan mendaftarkannya atas namaku sendiri." Darius menjawab. Terjadi keheningan sesaat sebelum kakeknya angkat bicara. "Baiklah, aku ingin berdiskusi denganmu mengenai hal itu. Aku akan menemuimu di lokasi perusahaan." Darius langsung menolak saran kakeknya. Dia merasa kakeknya sudah terlalu tua untuk bergerak sembarangan dan mengkhawatirkan kesehatan kakeknya. "Oke, aku akan ke sana secepatnya," Darius berkata dengan tergesa-gesa. Namun, kakeknya tidak menerima semua itu. "Omong kosong! Aku sudah berangkat. Kirimkan saja alamatmu padaku." Kakeknya bersikeras dengan tegas. Lalu dia menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban Darius. Darius menghela nafas tak berdaya mendengar perkataan kakeknya sebelum mengirimkan alamat perusahaan ke email kakeknya. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menuruti keinginan kakeknya. Dia segera keluar dari ruang konferensi dengan Erin mengikuti dari belakang. Dia bergegas turun dan berdiri di pintu masuk gedung untuk menunggu kakeknya. Hanya 30 menit setelah dia mengirimkan alamat perusahaan kepada kakeknya, 3 mobil Rolls-Royce putih yang cantik berhenti di luar gedung perusahaan. Pengawal yang mengantar kakeknya turun dari mobil Rolls-Royce dan membukakan pintu mobil Rolls-Royce. Kakeknya dan Bruce kemudian turun dari mobil secara perlahan. Para pengawal dengan cepat mengepung kakeknya dan Bruce, memberi mereka keamanan maksimum dari segala ancaman keamanan. Darius dengan cepat menghampiri kakeknya dan menyapa dengan suara sopan. "Kakek, kamu sebenarnya tidak perlu datang ke sini." Namun kakeknya hanya mengabaikan sapaannya. Dia tidak punya waktu luang untuk berbasa-basi. "Bawa aku ke ruang konferensi sekarang juga. Ada banyak hal yang perlu kita diskusikan," perintah kakeknya. Karena tidak punya pilihan, Darius hanya bisa menuruti keinginan kakeknya. Ia menginstruksikan beberapa pengawal yang mengawal kakeknya untuk tetap tinggal dan menjaga gedung sementara pengawal lainnya mengawal mereka masuk. Mereka lalu berjalan cepat menuju ruang konferensi. Dalam perjalanan ke sana, Darius memperhatikan kakeknya terus melihat sekeliling bagian dalam perusahaan. Darius tahu bahwa dia sangat tidak puas dengan interior bangunan itu. Namun Darius tidak berkata apa-apa. Ketika mereka sampai di ruang konferensi, kakeknya memerintahkan Bruce dan Erin untuk menunggu di luar. Bruce langsung mematuhi instruksinya, dan Bruce serta Erin duduk di luar ruang konferensi. Darius dan kakeknya kemudian sama-sama memasuki ruang konferensi.
Kakeknya duduk di ujung meja, sedangkan Darius duduk dekat dengan kakeknya. Ketika mereka sudah menetap, kakeknya angkat bicara. Aku sangat senang dengan pandangan ke depanmu. Kakeknya memulai. Tidak terlintas dalam pikiranku untuk membeli grup Rihal. Ini memang langkah yang bijaksana. Puji kakek Darius. Darius sedikit tersipu mendengar pujian itu. Jika dia jujur, dia sama seperti kakeknya. Dia tidak punya niat membeli grup Rihal. Jika bukan karena nasihat Erin yang tepat waktu, dia tidak akan mempertimbangkannya sama sekali. Sebenarnya, kakek, bukan ideku untuk membeli grup Rihal. Itu ide asistenku, kata Darius. Dia tidak ingin kakeknya salah paham dan melebih-lebihkan kemampuannya. Namun kakek Darius tidak bereaksi banyak terhadap pengakuan Darius. Tidak peduli apakah itu ide Darius atau ide asistennya. Tidak ada gunanya memanfaatkan kecerdikan ide tersebut. Sejujurnya, aku ingin kamu membangun perusahaanmu sendiri lebih awal. Meskipun konsorsium REIT adalah kelompok yang sangat makmur, dan saat ini kamu adalah ketua konsorsium, kamu masih seorang mahasiswa. Agar kamu dapat memimpin konsorsium REIT, kamu masih membutuhkan banyak pengalaman, kata kakeknya. Alis Darius berkedut mendengar pernyataan kakeknya. Itu menunjukkan betapa kesalnya dia. Siapakah yang tiba-tiba menjadikannya kepala konsorsium pada hari yang sama ketika dia ditemukan? Tentu saja itu kakeknya. Sekarang kakeknya yang sama sedang memberi ceramah tentang pengalaman. Ketika kakeknya melihat alis cucunya berkedut, gelombang nostalgia menerpa dirinya. Dia juga agak malu saat itu. Ketika dia mengetahui cucunya masih hidup, dia diliputi oleh banyak emosi, dan karena itu buru-buru mengangkatnya sebagai ketua konsorsium REIT. Namun dia baru sadar bahwa dia telah mengambil keputusan tergesa-gesa. Darius baru berusia 20 tahun dan merupakan mahasiswa tahun ketiga. Tidak mungkin dia memiliki pengalaman memimpin seluruh aset konsorsium REIT. Meski begitu, dia senang telah memberi Darius akses ke beberapa aset yang dimiliki konsorsium REIT. Ia yakin Darius telah memperoleh sedikit pengalaman selama beberapa bulan mengelola aset tersebut, dan ketika dia mengembangkan perusahaannya menjadi raksasa di dunia korporat, dia akan mampu mengelola seluruh aset dengan mudah. Kakeknya terbatuk ringan. Aku akui kalau aku memang terlalu terburu-buru di masa lalu. Kakeknya mengakui dengan menyesal. Tapi aku baru saja memikirkan masa depan konsorsium REIT. Darius mengangguk ringan setuju. Dia mengerti dari mana asal kakeknya. Aku mengerti kakek. Darius berkata cepat. Dia tidak ingin kakeknya merasa tidak enak dengan keputusannya. Baiklah. Jadi, apa rencanamu untuk perusahaanmu? Kakeknya bertanya dengan lugas. Aku berencana mendirikan perusahaan investasi. Darius menjawab dengan mantap. Dia telah memikirkannya secara mendalam dan sampai pada kesimpulan itu. Karena beberapa aset yang dimilikinya sudah menjadi raksasa di bidang yang berbeda, maka akan merugikan diri sendiri jika mendirikan perusahaan lain dan fokus di bidang yang sama. Tapi lain halnya jika dia membuat grup investasi. Jika perusahaannya berbasis investasi, maka mereka bisa berkecimpung di berbagai bidang baik lokal maupun internasional, dan memperoleh keuntungan dengan berinvestasi pada perusahaan atau proyek yang potensinya sangat besar. Itu adalah desain yang sangat solid. Kakek Darius memang senang dengan rencana Darius terhadap perusahaannya. Itu benar-benar sebuah aspirasi yang inventif. Itu ide yang bagus. Kakek Darius memuji dengan tulus. Namun, untuk memulai perusahaan investasi, kamu membutuhkan modal yang besar. Kakeknya menunjukkan. Darius terdiam mendengarnya. Memang benar dia membutuhkan banyak modal untuk memulai grup investasinya. Meskipun dia memang sangat kaya, dia baru saja menggunakan semua uang yang dimilikinya untuk mengakuisisi grup Rihal dari Luke bersaudara. Karena itu, dia tidak punya lebih dari beberapa ribu dolar. Kakeknya secara alami mengetahui situasinya, oleh karena itu dia angkat bicara.
Jangan khawatir tentang modalnya. Aku akan memberimu sejumlah besar uang sebagai modal. Kakeknya berkata dengan acuh tak acuh. Darius merasa gembira setelah mendengar kata-kata kakeknya, tapi sebelum dia bisa merayakan kemenangan kecilnya, kata-kata kakeknya selanjutnya memotong kegembiraannya. Bab ke-35. Aku hanya bisa memberi modal untuk memulai perusahaanmu dengan satu syarat. Kakek Darius menyatakan dengan nada berwibawa. Darius menelan ludahnya perlahan, namun memberanikan diri untuk menanyakan kondisinya. Syaratnya apa, kakek? Darius bertanya ragu-ragu. Kamu harus mendapat untung 5 kali lipat dari modal awal yang kuberikan padamu dalam 1 tahun. Kakeknya menjawab dengan dominan. Mata Darius terbelalak kaget melihat kondisi kakeknya. Dia harus menghasilkan 5 kali lipat modal aslinya dalam 1 tahun? Itu adalah kondisi yang sangat sulit, khusus untuk dia. Darius hanya memiliki sedikit pengalaman yang didapat hanya setelah mengelola beberapa aset seperti Nixing dan bisnis lainnya selama beberapa bulan. Bahkan pada saat itu, dia belum memperoleh keuntungan 5 kali lipat dari biasanya. Darius merasa sangat tidak enak saat itu, tapi dia memaksakan dirinya untuk tenang. Dia belum tahu seberapa besar kakeknya bersedia memberikannya sebagai modal. Mudah-mudahan jumlahnya tidak terlalu besar. Jika ya, sangat mustahil mendapatkan keuntungan 5 kali lipat dalam setahun. Saat Darius mulai melihat secercah harapan, kata-kata kakeknya selanjutnya sekali lagi menghancurkan secercah harapannya. Aku akan memberimu 50 miliar dolar sebagai modal awal, yang berarti tahun depan kamu seharusnya mendapat untung 250 miliar dolar. Kakeknya berkata dengan angkuh. Mata Darius melotot kaget mendengar pernyataan itu. 50 miliar dolar? Itu benar-benar kebalikan dari apa yang dia harapkan. Ia mengharapkan kakeknya memberinya modal sekitar 1-2 miliar dolar. Dengan begitu, ia akan memberikan keuntungan sebesar 5-10 miliar dolar di akhir tahun. Tapi ini benar-benar di luar dugaannya karena kakeknya telah memberi lebih dari 10 kali lipat jumlah yang diharapkannya. Darius merasa sangat berkonflik pada saat itu, namun sebelum dia sempat berpikir lebih jauh mengenai situasinya, kakeknya tiba-tiba berdiri. Aku juga akan mengirimkan tim yang sangat profesional untuk merenovasi gedung ini agar terlihat lebih megah dan lebih cocok untuk perusahaan di bawah Reed. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Itu saja. Kata kakek Darius sebelum meninggalkan ruang konferensi, meninggalkan cucunya. Begitu dia keluar dari ruang konferensi, Bruce dan Erin tiba-tiba berdiri dan membungkuk dalam-dalam padanya. Dia melambai ringan ke arah mereka sebagai tanggapan dan memberi isyarat agar Bruce mengikutinya sebelum keluar dari gedung kosong itu. Saat dia berjalan, dia memikirkan secara mendalam tindakannya terhadap cucunya. Dia memang berpikir bahwa itu adalah hal yang sulit bagi Darius yang tidak berpengalaman untuk menghasilkan begitu banyak keuntungan dalam setahun, tapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia tahu bahwa Darius masih belum berpengalaman dalam menghadapi masalah seperti ini, dan cara apa yang lebih baik untuk membuat Darius lebih berpengalaman selain memberikan tantangan seperti itu padanya? James yakin jika Darius bisa mengatasi tantangan ini, dia akan jauh lebih mampu dibandingkan sekarang. Dia menghela nafas tak berdaya saat dia berjalan. Begitu dia keluar dari gedung, para pengawal bergegas keluar dan mengelilinginya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, 3 mobil Rolls-Royce putih cantik itu muncul dan melaju menuju tempatnya berdiri. Seorang pengawal dari samping langsung bergegas menuju pintu Rolls-Royce dan membukanya sambil membungkuk dalam-dalam. James dan asistennya Bruce masuk ke dalam mobil Rolls-Royce putih di tengah, sebelum pengawalnya menutup pintu. Beberapa detik kemudian, 3 Rolls-Royce putih cantik itu melaju. Saat ini, Erin sedang berada di dalam ruang konferensi bersama Darius. Darius memasang ekspresi sedih di wajahnya saat dia menceritakan beberapa detail percakapannya dengan kakeknya kepada Erin. Darius benar-benar gelisah saat itu. 250 miliar dolar bukanlah lelucon. Dia menghela nafas bermasalah.
Sementara yang lain sibuk mencari uang untuk bertahan hidup, Darius sibuk memikirkan bagaimana cara membelanjakan uang sebanyak itu. Meskipun Erin benar-benar bermasalah saat ini, dia tidak sesulit Darius. Dia merasa dia terlalu memikirkannya. Mereka masih punya waktu 1 tahun untuk mendapatkan keuntungan yang dibutuhkan. Itu bukanlah sesuatu yang harus mereka buru-buru. Butuh banyak waktu sebelum dia berhasil meyakinkan Darius untuk tidak terlalu khawatir, tapi Darius akhirnya yakin. Sisa minggu ini berlalu dengan cepat. Bekas markas besar grup perihal dibongkar dan direnovasi menjadi bangunan yang sangat megah. Itu 2 kali lebih megah dari sebelumnya. Darius tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan kakeknya untuk renovasi tersebut, namun Darius tahu bahwa kakeknya pasti mengeluarkan biaya yang sangat besar. Selagi renovasi berlangsung, Darius tidak berdiam diri. Itu jauh dari itu. Dia dan Erin meluangkan waktu untuk menelusuri rincian beberapa orang yang sedang mencari pekerjaan, serta para veteran berpengalaman di dunia usaha. Setelah beberapa hari tidak bisa tidur, Darius akhirnya mendapatkan 40 karyawan baru untuk perusahaannya. Jumlah karyawan yang seharusnya lebih dari itu, namun sebagian besar dari mereka skeptis terhadap West Atlantic Intel. Lagi pula itu adalah perusahaan yang baru didirikan tanpa latar belakang. Siapapun akan skeptis untuk meninggalkan perusahaan yang sudah mapan dan bekerja di perusahaan tanpa nama dan latar belakang. Darius tidak terlalu jengkel dengan hal itu. Dia sangat yakin bahwa dengan waktu yang cukup, dia akan mampu menarik karyawan yang paling berpengalaman sekalipun. Dia masih memikirkan urusan bisnisnya ketika teleponnya berdering. Dia segera mengangkat teleponnya, mengira panggilan itu ada hubungannya dengan urusan bisnis dan menjawab panggilan itu tanpa memeriksa ID penelepon. Saat dia mendengar suara penelepon, matanya membelalak karena terkejut. Panggilan telepon itu ternyata dari seseorang yang paling tidak dia duga. Penelponnya adalah Helen. Sudah hampir 2 minggu sejak Darius menyelamatkan Helen dari tindakan keji Luke. Setelah membawanya ke asramanya, dia mencium bibirnya dan lari sebelum dia sempat bereaksi. Setelah hari itu, dia mencoba menghubunginya, bukan karena ciuman itu, tapi karena dia ingin tahu apakah dia baik-baik saja karena dia menduga dia mungkin akan mendapat ketakutan yang sangat besar. Bertentangan dengan ekspektasinya, Helen sama sekali menolak mengangkat teleponnya. Tidak hanya itu, dia sama sekali menolak bertemu dengannya, membuat Darius bingung harus berbuat apa. Dia benar-benar menghindarinya. Darius tidak punya pilihan selain meninggalkannya untuk sementara waktu. Dia tidak tahu mengapa dia menghindarinya, tapi dia menghormati pilihannya. Masih banyak hal yang harus dia lakukan, jadi dia tidak bisa menghabiskan seluruh waktunya memikirkan penolakan Helen untuk bertemu dengannya. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa terkejutnya dia saat melihat peneleponnya adalah Helen. Dia tidak menyangka dia akan menghubunginya secepat ini. "Halo, Darius?" Helen menyapa dengan suara rendah namun terdengar. Dia memutuskan untuk menelpon Darius karena dia merasa sangat bersalah karena telah mengabaikannya. "Hai, Helen." Darius menjawab. Namun ada nada ketidaksabaran dalam suaranya. Darius masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dan dokumen mengenai perusahaannya yang harus ditandatangani. Dia sangat sibuk pada saat itu dan oleh karena itu dia tidak berminat untuk berbasa-basi dan berbasa-basi dengan Helen. "Apakah kamu sibuk sekarang?" Helen bertanya dengan ragu-ragu. Helen bisa mendengar ketidaksabaran dalam suara Darius dan sebagai orang yang sangat jeli, dia menduga Darius sedang sangat sibuk saat ini. Karena itu, dia melewatkan semua basa-basi dan langsung membahas alasan mengapa dia menelpon Darius. "Maukah kamu makan bersamaku minggu depan?" Helen bertanya dengan takut-takut. Jantungnya berdetak sangat kencang saat itu. Dia yakin 90% Darius akan menolak ajakannya, terutama setelah dia mengabaikannya selama berminggu-minggu. "Aku belum tahu." Darius menjawab dengan jujur. Dia terlalu sibuk saat ini untuk menyediakan waktu untuk bertemu dengan Helen.
Hanya setelah dia menyelesaikan urusannya di sini, barulah dia bisa bertemu dan makan bersamanya. Oh, baiklah. Helen menjawab dengan sedih. Sekarang dia memikirkannya, menghindarinya selama ini bukanlah hal yang masuk akal untuk dilakukan. Dia seharusnya setidaknya bertemu dengannya dan mengatakan kepadanya bahwa ciuman yang dia berikan padanya dilakukan karena dorongan hati. Dengan begitu, suasana di antara mereka tidak akan terlalu aneh sekarang. Darius mendengar suara Helen yang sedih dan mendesah pelan. Meskipun dia tidak memiliki perasaan romantis terhadapnya, dia masih sangat mengkhawatirkan kesejahteraannya. Sayangnya, dia terlalu sibuk untuk bertemu dengannya. Namun, karena tidak ingin mengecewakan Helen dan membuatnya sedih, dia memutuskan untuk berkompromi. Aku akan sibuk selama beberapa waktu, tapi aku jamin setelah aku selesai aku akan meneleponmu mengenai makan itu, kata Darius. Helen hampir melompat kegirangan mendengar kata-kata Darius, namun memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Meski begitu, ada senyum lebar di wajahnya. Tentu! Helen menjawab dengan gembira. Darius tersenyum lembut melihat respon bahagianya sebelum memutuskan panggilan telepon. Setelah panggilan telepon terputus, Helen melemparkan teleponnya ke tempat tidur sebelum melompat beberapa kali di kamar asramanya. Dia sangat bahagia saat itu. Kenapa dia mencium Darius? Bukankah itu karena dia sudah jatuh cinta padanya? Apa Anda sedang bercanda? Gadis waras mana yang tidak akan jatuh cinta pada Darius? Dia telah menyelamatkannya 2 kali dan bersedia mengeluarkan sejumlah besar uang untuknya ketika mereka masih menjadi orang asing. Berapa banyak pria yang bersedia melakukan hal itu sekarang tanpa menuntut imbalan apapun? Dia tidak hanya tinggi, tampan, dan kaya, dia juga sangat baik. Dia tidak seperti pria-pria yang dia temui sebelumnya yang meremehkannya karena latar belakangnya yang buruk dan mengejarnya dengan uang. Dengan kata lain, Darius adalah pria idamannya dan pangeran menawan. Dia memukul kepalanya sendiri dengan keras karena butuh waktu lama untuk menyadari hal ini. Bagaimana jika ada orang lain yang mencuri hati Darius saat dia menghindarinya? Bagaimana dia bisa hidup dengan hal itu? Helen tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersikap pasif lagi. Jika dia tidak meningkatkan permainannya, maka pria sempurna seperti Darius akan direnggut oleh vixen lain. Sementara itu di kantornya, Darius langsung bersin dengan keras. Dia menyeka hidungnya dengan sapu tangan dan mengerutkan alisnya. Seseorang pasti sedang bergosip tentang dia saat itu. Tetapi karena dia tidak mungkin mengetahui siapa, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke dokumen di mejanya dan terus bekerja. 8 jam berikutnya berlalu, dan Darius benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya. Satu-satunya saat dia berhenti adalah untuk makan siang. Selain itu, dia sepenuhnya fokus pada pekerjaannya. Dia baru saja selesai menandatangani dokumen lain ketika dia mendengar ketukan di pintu kantornya. Masuk, kata Darius. Pintu terbuka dan Erin masuk. Dia masih secantik biasanya, tapi pancarannya tidak cukup untuk menyembunyikan lingkaran hitam yang terbentuk di bawah matanya. Karena perusahaan baru tersebut sangat kekurangan staf, bahkan dengan bantuan Darius, Erin masih mendapati dirinya melakukan 3 kali lipat pekerjaan yang dilakukan Darius. Erin menyapa Darius dengan membungkuk ringan sebelum berbicara. Tuan Reed, Anda kedatangan tamu. Darius sedikit mengernyit mendengar kata-kata Erin karena dia tidak mengharapkan kedatangan tamu dalam waktu dekat. Namun karena orang ini datang menemuinya, dia berpikir bahwa dia harus menghibur orang tersebut. Biarkan pengunjung itu masuk, kata Darius. Erin mengangguk setuju sebelum keluar dari kantor. Beberapa detik kemudian, pintu kantor terbuka dan seorang pria masuk, diikuti oleh Erin. Sekali melihat pria itu menunjukkan bahwa pria itu adalah seorang pebisnis biasa. Dia mengenakan setelan hitam usang yang memiliki beberapa tambalan, dan sepatunya juga sama usangnya. Meskipun Darius yakin bahwa ia berusia parubaya, kerutan di wajahnya membuatnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya.
Terima kasih telah setuju untuk bertemu dengan saya, Tuan Reed. Pria itu menyapa dengan suara yang sangat sopan. Dia bahkan membungkuk ringan saat berbicara. Darius hanya tersenyum menanggapi sapaannya. Dia telah melihat pakaiannya dan tahu bahwa dia adalah orang biasa, atau mungkin bahkan seorang pebisnis yang sedang berjuang, tetapi tidak ada cibiran dalam ekspresinya. Bagaimanapun, dia baru-baru ini menjadi kaya. Akan menjadi orang seperti apa dia jika dia sombong dan merendahkan seseorang padahal sebelumnya dia sama miskinnya? Silakan duduk, Tuan. Darius terdiam. Pria itu belum memperkenalkan dirinya sehingga tidak mungkin Darius mengetahui namanya. Pria itu langsung mengetahui apa yang diminta Darius darinya dan berbicara dengan sikap hormat. Maafkan saya, Tuan Reed, serunya. Sungguh konyol bagiku untuk belum memperkenalkan diriku kepada seseorang yang berstatus seperti Anda. Darius hanya tersenyum menanggapi kata-katanya, namun alisnya agak berkerut. Dia merasa sangat tidak nyaman dengan banyaknya sanjungan yang ditawarkan pengunjung kepadanya. Pengunjung itu sangat jeli dan memperhatikan bahwa Darius tidak tertarik dengan basa-basinya. Oleh karena itu dia langsung ke pokok persoalan. Namaku Zack Lyle. Pria itu berkata. Darius hanya memandangnya dalam diam, mengisyaratkan dia untuk melanjutkan pernyataannya. Pria itu terbatuk ringan. Ketika Darius mulai kehabisan kesabaran, dia segera angkat bicara dan menyatakan alasan kunjungannya. Maafkan kelancangan saya, Tuan Reed. Zack memulai. Saya adalah pemilik sebuah perusahaan bisnis kecil. Akhir-akhir ini kami baik-baik saja, dan bahkan berhasil mendapatkan proyek dengan grup konglomerat. Kami telah menandatangani kontrak dan sedang menunggu pertumbuhan pesat kami ketika grup konglomerat tersebut tiba-tiba bertemu beberapa masalah. Sebagai perusahaan bisnis kecil, saya tidak ingin terlibat dalam pertengkaran antara dua raksasa di dunia bisnis, jadi saya menarik diri dari proyek tersebut. Namun, saya telah menginvestasikan sebagian besar keuntungan dan modal yang dihasilkan perusahaan saya ke dalam proyek tersebut. Jadi ketika saya menarik diri, saya tidak punya apa-apa lagi. Saya pikir saya akan mampu mengatasinya, namun reaksi dari penarikan diri tersebut membuat perusahaan saya terpukul. Saya mencoba menghubungi beberapa grup multinasional lain di kota untuk mencoba berinvestasi pada kami, namun mereka semua menolak. Pada akhirnya, saya harus menggunakan aset dan uang pribadi saya untuk membayar sebagian besar gaji karyawan saya karena mereka tidak lagi tertarik bekerja untuk saya. Kata Zack. Ada nada terluka dalam suaranya. Mengenai alasan kunjungan saya ke sini, saya melakukan riset dan menemukan bahwa ini adalah perusahaan yang relatif baru. Karena lokasi didirikannya adalah kota metropolitan, akan sangat sulit bagi perusahaan Anda untuk mendapatkan pijakan di kota tersebut. Zack menyebutkan dengan bijaksana. Melihat perhatian penuh Darius tertuju padanya, dia terus berbicara. Agar perusahaan Anda menjadi raksasa di kota metropolitan seperti itu, Anda memerlukan beberapa karyawan yang berpengalaman. Zack menambahkan. Dan kenapa kamu memberitahuku semua ini? Darius bertanya dengan lugas. Zack terbatuk ringan mendengar keterus-terangan Darius sebelum menjawab. Sebenarnya saya harus menempuh perjalanan jauh untuk datang ke sini, dan saya beruntung karena banyak karyawan saya yang bersedia terus bekerja untuk saya, meskipun perusahaan saya hanya merugi. Saya datang ke sini untuk meminta bantuan Anda. Silakan ambil alih perusahaan saya di bawah naungan Anda. Zack menyimpulkan dan membungkuk dalam-dalam pada Darius. Darius terdiam sekali lagi atas permintaannya. Setelah mendengarkan penjelasan Zack, dia memahami alasan di balik tindakannya. Perusahaannya diambang gulung tikar, dan setelah ditelusuri, tidak ada kelompok konglomerat yang mau berinvestasi di perusahaan kelas 3 miliknya. Putus asa, dia tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari perusahaan yang relatif baru. Sejujurnya Darius memang tergoda untuk mempekerjakan Zack. Ia bisa melihat kelihayan seorang pebisnis yang sangat berpengalaman dan veteran di mata Zack. Dia yakin Zack akan menjadi aset yang sangat besar bagi perusahaannya.
Meskipun dia memiliki dirinya dan Erin, mereka masih tergolong muda. Mereka masih kurang pengalaman dalam beberapa situasi bisnis. Namun, Darius tidak mau mempekerjakan orang asing. Dia harus memastikan bahwa Zack adalah orang yang sangat dapat dipercaya sebelum dia menambahkannya ke jajaran perusahaannya. Karena itu, Darius sangat berkonflik saat ini. Zack berdiri dan memperhatikan Darius. Jantungnya berdebar kencang saat dia melakukannya. Bahkan setelah ditawari tempat duduk oleh Erin, asisten cantiknya, dia menolak untuk mendapatkan tempat duduk. Dia sangat tegang saat ini, karena seluruh perusahaannya bergantung pada Darius. Ketika dia datang untuk mencari perusahaan, dia hanya ingin menerima sejumlah dana investasi dari perusahaan kaya. Jadi, ketika dia melihat gedung West Atlantic Intel yang sangat megah dan megah, dia sangat bersemangat. Dia segera mengambil waktu dan melakukan penelitian. Dia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah perusahaan investasi yang relatif baru. Namun dari penelitiannya, meskipun West Atlantic Intel adalah perusahaan yang masih sangat baru, mereka mampu mengeluarkan sejumlah besar uang untuk renovasi. Bukan itu yang paling mengejutkannya. Meski merupakan transaksi yang sangat sederhana, setelah menggali beberapa media, disebutkan bahwa perusahaan tersebut telah mengeluarkan lebih dari 20 miliar dolar untuk membeli grup konglomerat. Saat itulah dia berubah pikiran. Melihat kantor pusat perusahaan yang megah, dan ditambah dengan laporan media, dia tahu bahwa West Atlantic Intel adalah kelompok yang sangat kaya. Sekarang dia ada di sini, daripada meminta dana investasi, akan lebih bijaksana jika dipekerjakan oleh kelompok dan tumbuh bersama mereka. Seseorang dapat memahami tekanan yang dia rasakan saat itu. Jika Darius menolak mempekerjakan dia dan karyawannya, itu akan menjadi pukulan telak baginya. Saat dia sampai pada kesimpulan itu, Darius mengangkat kepalanya dan menatap Zack dengan tatapan tegas. Dia telah mengambil keputusan.